bulan ya. Yang pertama 8 bulan pertama itu digunakan untuk beraktivitas, berperang dan sebagainya. Kemudian yang fase yang kedua 4 bulan itu yang tadi disebut sebagai bulan yang diharamkan. Ya. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Salamu alaikum ya jamaah. Salamu alaikum ya jamaah. Assalamu alaikum. Salamu. Allahu Akbar. Salamu alaikum ya jamaah. Salamu alaikum ya jamaah. Assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Islamku Keren dimanapun berada. Ketemu lagi dengan kami di acara podcast Islamku Keren. Masih bersama saya Syihab Ahmad dan rekan saya Muzaffar Ahmad. Dan ditambah rekan kita satu lagi, Tamu kita Lutfi Julian Putra. Nah, pada kesempatan hari ini tagline-nya dulu kita lupa oh nih. iya, Udah lupa lama nih kita, karena udah lama kita nggak PPKM kemarin. lupa tagline-nya. Lupa kita Nggak apa. Tagline-nya apa kita? Islamku damai, Islamku indah. Islamku Keren. Iya, itu dia. masih anak baru jadi Belum respon ya. Oke. Apa? Alhamdulillah ya semoga teman-teman juga di rumah kita masih memang di beberapa tempat mungkin masih dalam kondisi PPKM ya. Tapi tidak menghalangi kita juga tetap beraktivitas, mencari ilmu dan sebagainya. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya, kita udah kira-kira 2 minggu ya nggak berkumpul begini. Lebih ya. Nah, memang karena keadaan yang seperti inilah. Tapi insya Allah keadaan kita semakin membaik dan kita akan mulai lagi nih menyapa rekan-rekan semua dengan sajian podcast-podcast kita yang tentu saja pasti keren lah ya. Iya. Nah, hari ini apa? Karena kemarin kita baru memperingati 1 Muharram ya Pak. Oh iya betul. Tahun Baru Islam. Jadi mungkin kita ngebahas sedikit nih soal Tahun Baru Islam ya, serba-serbi sejarahnya. Benar. Bagaimana sih kita memaknai Tahun Baru Islam ini gitu di hadapan kita gitu. Kalau lihat dengar kalau kita dengar kata Tahun Baru Islam ya. Islam ini kan pakai sistem penanggalan yang berbeda kan dengan Tahun Baru Masehi yang biasa kita hari-hari. Nah, kalau Masehi kita pakai sistem penanggalan solar ya, matahari. Kalau Islam ini kita menggunakan sistem penanggalan perhitungan lunar, rotasi bulan dengan bumi ya. Jadi menggunakan sistem bulan. Nah, gimana nih? Kita mungkin lebih ke ini kali ya. Sejarahnya dulu mungkin ya. Kira-kira yang setahu saya sih memang yang namanya penanggalan ini kan kalau yang teman-teman biasa ketahui kan di Masehi itu ya, penanggalan matahari itu kan dari sudah cukup lama gitu dipakai lah. Zaman Romawi kuno juga sudah dipakai gitu dengan cara matahari ini. Nah, sedangkan di Islam kenapa sih harus ada kalender sendiri ya, sehingga disebut sebagai kalender Islam gitu kan. Ada namanya kalender Hijriyah. Nah, sejarahnya nih apakah memang supaya Islam ini beda sendiri nih dari yang lain kan? Betul. Atau memang ini sebenarnya sudah kalau kita lihat sejarah apakah memang sudah ada ini cara peninggalan dengan bulan tuh ya. Tapi kayaknya gini dulu, Bro. Gitu. Sebelum kita masuk ke sana, kayaknya mungkin rekan-rekan perlu tahu di dunia itu kita sebenarnya ada 3 kan ya, kalau itu ya. Iya. 3 sistem penanggalan. Berdasarkan bulan, terus berdasarkan matahari, bahkan ada yang berdasarkan bintang. Setidaknya kita di dunia itu ada 3 lah itu setidaknya. Bisa dengar juga ada satu lagi namanya Lona Solar, solar lunar. Solar lunar apa Luna solar hampir sama lah gitu. Intinya dia matahari dengan bulan lah gitu.
Jadi ada setidaknya itulah. Nah, balik lagi ke situ nih, ke yang apa, penanggalan Islam tadi ya. Ya, nah kalau Pak Lutfi sendiri pernah lihat dari sumber-sumber mungkin sejarahnya itu gimana sih Pak? Yang apa? Yang kenapa akhirnya ya tadi Islam memakai kalender sendiri nih, kalender Hijriyah ini untuk penanggalan gitu. Iya. Ya, yang saya ketahui sebetulnya penanggalan Hijriyah yang berdasarkan bulan ini sudah digunakan sebelum Islam atau pra-Islam atau masa jahiliyah. Jadi di masa jahiliyah pun penanggalan itu berdasarkan bulan. Ya. Kalau kita lihat peristiwa-peristiwa sejarahnya bagaimana kesepakatan antara umat Muslim dengan umat kafir Quraisy ya, di sana juga ada beberapa kesamaan lah dalam kesepakatan dalam tanggal-tanggal begitu ya. Nah, jadi intinya bahwa kalender yang berdasarkan bulan ini sudah ada di zaman jahiliyah. Namun di dalam sejarahnya bahwa nama-nama bulan yang ada di kalender Islam Hijriah ini itu berbeda dengan nama-nama bulan di masa jahiliyah. Ada beberapa perbedaan, gitu ya. Namun ada yang memiliki kesamaan juga, itu bulan-bulan yang diharamkan. Kan itu disebutkan juga dalam Al-Quran dan hadis juga. Nah itu juga umat Islam juga sepakat ya dengan penanggalan di masa jahiliyah begitu ya. Ada 4 bulan lah itu, ada 4 bulan yang diharamkan untuk berperang, untuk melakukan hal dan sebagainya begitu. Nah, mungkin Pak Muzabar bisa menambahkan apa 4 bulan itu? Jadi kalau yang saya pernah baca itu orang-orang jahiliyah sebelum Rasulullah SAW itu memang mereka menggunakan 12 bulan, tetapi mereka ada dua fase bulan ya. Yang pertama 8 bulan pertama itu digunakan untuk beraktivitas, berperang dan sebagainya. Kemudian yang fase yang kedua 4 bulan itu yang tadi disebut sebagai bulan yang diharamkan. Yang mana tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada perbuatan keji dan lain sebagainya. Walaupun namanya mungkin penyebutannya belum sama dengan nama-nama ketika Rasulullah SAW atau zaman sekarang ini gitu. Nah, seperti tadi mungkin Pak Lutfi sudah bilang di awal, kalau kita mah ada Muharram ya. Kalau di zaman jahiliyah namanya Mu'tamir. Ya. Kemudian ada yang lainnya juga yang mengikuti lah. Ada yang namanya Najir, Kawan, Busan, Hantam, Zaba, Al-Asham, Adil, Nafik, Wagel, Huwa, dan Burak. Itu semua. Itu nama-nama sebelum adanya penanggalan atau apa ya dari kalender Islam itu sendiri. Kalender Islam itu sendiri. Nah, mungkin kalau kita bahas lebih lanjut, saya pernah baca, mungkin Pak Syihab juga pernah baca kan. Jadi kalau sebenarnya ke Arab Jahiliyah itu pun mereka juga punya 2 sistem kan. Ada yang pegang pada bulan, ada yang matahari juga kan. Ya, sebelum kedatangan Rasulullah memang mereka itu punya dua itu. Jadi di bangsa Arab itu ada 2 yang digunakan berdasarkan matahari dan berdasarkan bulan. Cuman pada tahun 412 Masehian ya, itu ada konversi sehingga semuanya menggunakan bulan sebelum Rasulullah SAW. Itu sekitar 6 generasi sebelum Rasulullah SAW. Nah, gitu. 6 generasi sebelum Rasulullah SAW ada kesepakatan. Kan kalau di Arab itu dia sistemnya kafilah ya, suku-suku. Nah, suku-suku yang berbeda ini semacam ada pertemuan kesepakatan lah antara semuanya supaya untuk menentukan waktu itu sepakatilah untuk semuanya dengan cara metodenya itu melalui bulan gitu. Betul. Oke. Mungkin nih ya rekan-rekan di rumah, tadi kita udah bahas sedikit sejarahnya ya, mulai dari bulan-bulan sebelum masa Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Mungkin rekan-rekan di rumah juga bertanya-tanya nih, kapan sih pertama kali Islam menggunakan sistem penanggalan Hijriyah? Ya. Kalau tahun pertama Hijriyah itu kan sebenarnya di zaman Rasulullah SAW kan, yang kita ketahui itu. Hijrah. Ya, pada peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah kan gitu. Nah, tapi
mungkin banyak juga yang nyangka berarti kalender Hijriah ini dibuat di zaman Rasulullah gitu kan. Padahal iya, kan betul. kalau dilihat dari sisi sejarah kan bukan seperti itu. Bukan, ya, Nah, betul. ketetapannya sendiri sebenarnya di zaman Khalifah Umar. Khalifah Ya, Umar. kira-kira 16 tahun setelah hijrah. Ya, setelah zaman Rasulullah SAW ya kan. Baru ditetapkan Baru itu. ditetapkan kalender Islam itu. Dan memang Pak Muzaffar kalau kita melihat ya dalam sejarah juga ada banyak sekali yang ditemukan atau bukan ditemukan ya, dibuat di masa Khalifah Umar ini gitu. Banyak sekali yang baru-baru ya. Dalam artian untuk perkembangan kemajuan umat Islam begitu. Termasuk dengan kalender ini pun dicetuskan dan ditetapkan di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu gitu. Jadi sangat luar biasa memang. Ya. Kalau kita dengar khutbah dari Huzur ya. Ya, Huzur yang beberapa Jumat kemarin yang bukan membahas bagaimana di zaman Khalifah Umar kan di sana Dewan Qadha di Khalifah Umar kan gitu ya, Dewan betul. Islah ya kan untuk mendamaikan terus Kepolisian juga ada. kepolisian ada Betul, juga di betul. zaman Khalifah Umar juga Benar, gitu. Ini hal yang ya termasuk ini Betul. kalender Islam ini ya di Khalifah Umar memang banyak penemuan-penemuan yang sangat luar biasa itu di zaman beliau itu. Iya. Saat itu. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi Pak Lutfi, nah kenapa Bulan ditentukannya di zaman Khalifah Umar nih kan? Tapi kan kenapa 1 Hijriah bukan pas zaman beliau gitu? Kenapa akhirnya ditarik di zaman Rasulullah SAW, hijrahnya Rasulullah SAW itu? Walaupun kita semua juga tahu bahwa Rasulullah SAW itu hijrah pas hijrahnya Rasulullah SAW itu bukan di bulan Muharram kan? Iya. Kenapa tanggal 1 Muharram dijadikan Iya, satu betul. tahun barunya umat Islam? Sedangkan di dalam sejarah Rasulullah Tidak tidak di bulan Safar sampai di bulan Iya, Rabiul Awal. bukan di bulan Muharram. Kenapa demikian? Karena emang dalam riwayat dikatakan bahwa di bulan Muharram lah dicetuskannya atau ditekadkannya untuk hijrah itu oleh Rasulullah SAW. Jadi Muharram itu bulan yang pertama dari kalender Islam itu dijadikan yang pertama karena awal dari ide hijrah ide itunya. tekad untuk hijrah di bulan Muharram itu. Muharram Itulah itu yang diambil, bukan? Bahkan mungkin sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah pun para sahabat sudah ada yang hijrah duluan. Iya, betul. Rasulullah gitu. Itu berarti setelah peristiwa perjanjian Aqobah ya? Iya. Yang kemudian ada ide yang tercetus untuk hijrahnya umat Islam dari Makkah ke Madinah. Iya. Nah, itu yang diambil akhirnya ya oleh Khalifah Umar. Tuh. Waktu itu kan memang ada perdebatan juga Betul, katanya betul. dalam beberapa riwayat dijelaskan. Ada bahwasanya yang pingin dari hari lahirnya Rasulullah. Ya, dari gitu ya. Rasulullah satunya. Pasti ya. Tapi kemudian Hazrat Ali yang mengusulkan supaya diambillah pada saat hijrah itu dan kemudian disetujui oleh Khalifah Iya. Umar. Nah, ini yang menjadi sejarah mungkin buat rekan-rekan ya pengetahuan bahwasanya ya kapan kalender hijrah ini dimulai dan kenapa tahun pertama hijrah itu Bulannya itu. bulan pertama juga yaitu di zaman Rasulullah SAW pada saat peristiwa hijrahnya umat muslim dari Makkah ke Madinah. Kalau di kalender Masehi kan kita bulan pertamanya Januari. Nah, Januari 1 Januari. Ini Muharram. Oke. Kemudian ini yang juga jadi ini Pak, yang banyak dibicarakan dengan orang-orang. Nah, kalau memang peristiwa yang terjadi di 1 Muharram itu kan tadi disebutkan ada peristiwa hijrah tadi ya. Nah, kita melihat bagaimana akhirnya berkembangnya tradisi sehingga banyak sekali tradisi tahun baru tahun baruan ya, hijriah ini di beberapa tempat dilaksanakan ya dengan semarak gitu ya. Sebenarnya makna dari merayakan tahun baru hijriah ini sendiri apa sih kalau kita lihat dari sejarahnya itu? Kalau maknanya kalau kita lihat dalam riwayat sih tidak ada ya. Rasulullah SAW dengan para sahabat itu merayakan. Dan memang kan kalendernya ada juga baru zaman Umar ya kan. Zaman Umar gitu kan. Ya. Paling tidak di zaman Umar itu tidak didapati riwayat seperti yang kita lihat sekarang ini di Indonesia mungkin di negara lain juga ada misalnya arak-arakan atau festival ataupun sebagainya begitu ya. Jadi yang saya tangkap bahwa ya ini hanya sekedar penghitungan tahun untuk tadi kalau kita dalam sejarah untuk memudahkan Khalifah Umar dan untuk membuat suatu perencanaan, kemudian urusan kenegaraan kan mesti ada tanggal, arsip dan sebagainya, tidak lebih daripada itu. Adapun yang mengadakan arak-arakan ya mungkin
itu bagian dari bisa jadi budaya setempat yang disatukan seperti akulturasi gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kita tidak demikian gitu ya. Kita tidak mengadakan ritual-ritual atau khusus gitu ya. Khusus di tahun baru Islam begitu. Tidak ada hal yang diwajibkan untuk dilaksanakan ketika tahun baru, baik itu tahun baru yang tahun baru Masehi ataupun tahun baru Islam, tidak ada amalan-amalan khusus yang diwajibkan kan. Mungkin istilah ininya tidak ada amalan wajib lah. Iya. Kan kita suka apa hukumnya, kemudian apa amalan wajib yang harus dilaksanakan. Gitu. Nah, ini yang berkembang ini ketika ada beberapa adat kebiasaan sehingga seolah itu wajib gitu, dan itu bagian dari agama padahal tidak. Mungkin saja itu bagian dari adat satu daerah gitu. Dan itu tidak bukan amalan wajib begitu ya. Kalaupun misalnya mau melakukan hal-hal yang sifatnya sukarela gitu, atau dalam bahasa fikihnya nafal gitu ya, yang nafal yang tambahan, misalnya bangun lebih awal lagi untuk melaksanakan sholat tahajud, berdoa, kemudian pada hari tanggal 1-nya mungkin sedekah atau bagaimana, itu tidak ada larangan ya. Tetapi diingat itu bukanlah amalan wajib gitu. Jadi sifatnya sukarela atau ya silakan pribadi begitu. Ya, mungkin lebih ke bentuk syukur ya. Iya, karena esensinya begini, ketika kita masuk kepada hal yang baru ya, anggap aja tahun baru ya. Tahun baru itu kan hal yang baru. Memulai lagi hal yang baru gitu ya. Dengan memulai hal yang baru lagi justru harus jadi bahan kita untuk pertama introspeksi diri. Kedua, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan waktu untuk bisa melewati lagi ya tahun yang sebelumnya menuju ke tahun yang baru lagi. Nah, jadi sebagai refleksi itulah kita paling tidak ya mungkin mengungkapkan rasa syukur kita. Caranya seperti apa itu tidak diwajibkan, apakah harus sholat, apakah itu harus berdoa, apakah itu harus sedekah. Hanya bagaimana supaya kita mencerminkan atau menggambarkan rasa syukur kita aja, itu aja sih sebenarnya gitu. Sama gini juga, karena mungkin sebagai reminder juga kan, kalau dilihat dari kalender Hijrah, dari penamaan bulan-bulannya saja itu kan sebenarnya ada sejarah di balik penamaan itu juga kan. Itu bagus. Mungkin rekan-rekan di rumah belum tahu artinya. Dengan kita masuk ke tahun yang baru, ya kita palingnya mentafakuri itu apa saja sih momen-momen yang terjadi di bulan-bulan ini yang kemudian dari nama-nama bulan itu ya, bisa kita ambil pelajaran. Mungkin ini bisa dijelasin. Contohnya mungkin nih, bulan ini kan bulan Muharram nih. Bulan Muharram itu di sini artinya hal yang diharamkan atau menjadi pantangan ya, karena pada bulan ini disebut bulan haram itu yang seperti dijelaskan dalam surah At-Taubah gitu ya. Tidak boleh ada peperangan, tidak boleh menumpahkan darah dan lain sebagainya. Nah, itu disebut sebagai bulan Muharram karena tadi bulan yang diharamkan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin yang berikutnya lagi misalnya bulan Safar. Safar itu kosong karena perjalanan. Nah, karena pada saat itu kaum laki-laki Arab melakukan perjalanan ya. Makanya ada penanggal itu. Mungkin yang lain lagi nih Pak Syihab, apa tuh? Jadi itu terkait dengan peristiwa atau kebiasaan orang-orang Arab pada masa itu gitu ya. Dan kalau tadi setelah Safar mungkin Rabiul Awal. Nah itu menetap. Jadi kembalinya kaum laki-laki. Jadi kembali dari merantau. Kembali pulang masa-masa pulang merantau gitu ya. Kalau di kita mungkin dekat-dekat Lebaran tuh. Rabiul Awal ini ya. Sekalian silaturahmi dengan keluarga. Apa istilahnya kalau itu? Mudik. Mudik ya. Mudik kembali. Nah, kalau Rabiul Akhir ini masa menetapnya masa akhirnya menetapnya dan mereka bersiap untuk pergi lagi gitu. Karena memang kan bangsa Arab sendiri bangsa yang nomaden sebenarnya kan. Mereka bangsa yang senang mengembara gitu. Berpindah-pindah gitu ya. Terutama itu karena faktor air, karena di sana sumber air. Makanya dan juga di zaman di kalangan bangsa Arab itu air itu sangat berharga sekali di sana. Nah, ini menurunkan air ya di Jumadil Awal itu adalah awal mula masa kering. Nah, tadi kan bergantung dengan air kan. Nah, karena awal mula masa kering, jadi memang mereka harus mencari lagi nih sumber-sumber airnya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir ini ya itu adalah akhir dari musim kemarau tadi. Nah, jadi berhubungan dengan kondisi di situ juga gitu. Di Jazirah Arab. Terus bulan Rajab yang biasa kita juga sering dengar, ada Rajaban nih, itu mulia ya. Memang makanya dilarang juga seperti Muharram untuk peperangan. Dari sebelum
kedatangan Rasulullah juga di bangsa Ya. Arab sendiri bulan Rajab ini udah jadi bulan khusus, bulan yang dimuliakan gitu oleh mereka. Mereka untuk misalnya mereka sembahkan bulan ini untuk Tuhan gitu. Dan ini juga kan Rajab ini kan termasuk bulan yang diharamkan, tetapi dia terpisah dari 3 bulan yang diharamkan. Apa itu 3 bulan? Dia tidak berurutan. Iya. Ya, kayak betul. dari Zulhijjah, Zulqa'dah ya. Zulqa'dah, Zulhijjah sama Muharram nih yang Muharram. kita baru. Dan yang dua yang paling terkenal Ramadan dan Syawal itu juga maknanya kan luar biasa kan. Walaupun memang di luar itu tidak masuk ke apa? Tidak masuk ke bulan yang Bulan diharamkan. Ya gitu. Ramadan sendiri kan ya kita tahu dari kata udah dijelaskan oleh Pak Lutfi waktu itu menjelaskan mengenai bulan Panas, Ramadan. artinya Ya, Ramadan panas, orang-orang melaksanakan bulan Ramadan dan Syawal itu sendiri berarti kebahagiaan. Ya. Setelah berpuasa yang memperoleh kebahagiaan di hari Kemenangan, yang putri, iya. kemenangan. Jadi ya ini contoh aja mungkin ya beberapa bulan-bulan ini yang kalau kita ya bertafakur Ya, sesuai dengan maknanya itu ya. makna dari itu akhirnya tiap bulan tuh ada sesuatu yang disyukuri gitu Pak. Nggak harus setiap tahun Iya. berarti ya. Iya. Nggak harus satu Muharram Ya hanya setahun sekali gitu. ya, tapi Muharram setiap gitu. bulan bisa kita maknai dengan Bahkan setiap Iya. hari, setiap Bahkan hari setiap pun hari, bisa. setiap Iya. jam, Iya. Iya. setiap menit dan setiap detik gitu kan. Sebetulnya Ya, ya. betul, bagaimana betul. kita ya artinya selalu saja ada pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita gitu. Iya. Ya, kalau lihat bulan-bulan itu juga saya ingat dari kata Muharram tadi ya, di mana itu waktu saya di Kalimantan itu ada namanya Hari Belala di sana itu. Nggak tahu kalau di Kalimantan Timur ada nggak itu. Kalau di Kalimantan Barat di Dayak itu ada namanya Belala. Belala itu sekitar 1 minggu kampung itu tuh ditutup. Gitu. Ditutup. Benar-benar orang nggak boleh mampir ke situ. Mampir kalau lewat sih boleh, gitu nggak boleh mampir. Dan orang di situ juga nggak boleh keluar. Terus mereka nggak boleh menebang pohon. Mereka nggak boleh membunuh, berburu. Itu di hari itu 1 minggu itu. Jadi emang 1 minggu itu mereka disuruh untuk diam. Artinya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa lah gitu di pemahaman mereka Belala itu. Kemudian kalau di Hindu kita tahu ada Nyepi kan, itu juga mungkin sangat berkaitan juga ya dari kalau kita bilang hampir sama ya, lah dengan gitu ya. haram itu yang dilarang itu oleh bangsa Arab memang ada beberapa bulan ya. Jadi mereka jangan tiap hari tiap satu kerjanya perang terus gitu. Jadi ada saat-saat jeda di mana mereka harus lebih fokus beribadah gitu dan Jadi dari sini kan kita bisa tahu bahwa merupakan fitrat dari manusia yang bertuhan atau yang beragama itu memang memiliki waktu-waktu tertentu untuk berdiam dan fokuskan diri kepada Tuhan yang Maha Esa begitu untuk beribadah dan sebagainya. Buktinya tadi di Kalimantan pun ya kan, Hindu pun juga ada Nyepi. Jadi kalau mau kita lihat dalam kehidupan umat manusia yang beragama tentu ini bukan hal yang asing atau bukan milik bangsa Arab saja gitu. Di luar Arab pun banyak gitu yang melakukan seperti ini. Dan itu memang seperti itu kecenderungannya. Sebenarnya juga jadi teguran juga bagi kita nih, kita rekan-rekan muda semua yang dalam tanda kutip ya gila kerja ya. Ternyata dalam penetapan dari sebelum zaman Islam juga ada penetapan untuk waktu istirahat. Ya tidak melulu masalah duniawi aja gitu ya. Nah, gitu. Jadi sebagai teguran kita juga bahwa kita sebagai makhluk Tuhan juga ya harus ada punya waktu untuk yang beribadahnya juga. Jadi tidak hanya melulu pikiran kita hanya masalah duniawi saja gitu. Jadi paling tidak di sini saya lihat ada 2 Pak. Kategori atau 2 jenis. Yang pertama secara fitrat pribadi gitu ya, bahwa kalau tadi kan secara komunal ya, secara bangsa atau suku memang itu ada waktu-waktu tertentu. Bahkan kalau kita lihat untuk kita sendiri saja kan di Al-Quran dijelaskan bahwa dijadikanlah siang untuk bekerja, malam untuk istirahat sebagai selimut dan bagimu kan untuk istirahat. Jadi secara fitrati saja tubuh manusia tidak bisa sepanjang minggu itu bekerja, aktivitas, tapi harus ada masa-masa istirahat. Dan ini merupakan fitrat yang tidak bisa diingkari gitu ya, atau dinafikan. Dan kita harus, dan bahkan juga Pak kalau mungkin agak sedikit ini dari segi mental atau emosi juga sebetulnya manusia itu kan memang inginnya bahagia terus ya, senang. Tapi juga kalau Pak Muzaffar, Pak Syah bahagia terus kan justru kalau kita akan menikmati rasa bahagia tinggi itu karena melewati kesulitan penderitaan yang itu lebih nikmat ya. Jadi memang manusia itu perlu ada
bahagianya, ada sedihnya dan sebagainya. Jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran demikian gitu. Ada dinamika kehidupan, benar. turunnya. Gitu. Ya, ini tadi dari apa yang sudah kita obrolin tadi ya, memang mungkin sobat-sobat keren di rumah bisa ngambil pelajaran sebenarnya. Betul. Ya, bagaimana kita memaknai tahun baru Islam ini gitu ya. Waktu ya, jadi lebih memaknai waktu gitu ya. Karena menghargai dalam Al-Quran juga kan disebutkan dari pergantian siang dan malam, ya, perputaran langit dan bumi itu ada tanda-tanda bagi orang yang menggunakan akal. Betul. Bahkan di ayat yang lain juga disebutkan sebagai tanda-tanda bagi orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya ya kita harus memaknai semua itu menggunakan akal kita gitu. Bukan akal duniawi tapi akal rohaniah kita gitu, supaya kita bisa mengenal Tuhan kita. Nah, dalam surah Al-Asr kan, wal asr kan, demi masa, demi waktu itu, waktu yang kita lalui, waktu yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebuah karunia yang sangat luar biasa waktu itu. Bayangkan kalau tidak ada waktu, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Benar. Yang satu dimensi yang luar biasa yang Allah Taala sudah ciptakan bagi kita. Nah itu jangan disia-siakan hanya untuk mencari satu bidang saja gitu. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Taala. Kita semua dikasih waktu yang sama 24 jam. Iya, sama. Tidak ada yang beda. Nggak ada yang lebih. Yang membedakan adalah bagaimana apa kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin waktu itu atau tidak, terutama generasi milenial ya kan. Karena kalau lihat dari ilmu psikologi, setiap umur itu ada istilahnya kalau kata Hadrat Rasulullah SAW ada dosa-dosanya masing-masing. Kecenderungan keburukannya. Kalau anak muda itu biasanya malas. Tapi dia punya kekuatan yang besar, cuman kelemahannya malas. Itu jadi di situ kita harus jangan menjadi pemudi yang malas karena akan merugikan diri kita sendiri. Pada dasarnya kita punya kekuatan gitu kan. Kreativitasnya tinggi itu anak muda itu sebenarnya. Semangatnya juga sebenarnya besar. Tapi kalau sudah datang malasnya ini itu tertutup potensi-potensi itu sayang sekali semua. Itu kalau dalam istilah sekarang mungkin moodnya ya. Jadi anak muda sekarang banyak kerjanya moody gitu ya. Sesuai dengan moodnya aja, padahal potensinya lebih besar dari itu. Betul. Jadi ya sekarang jangan jadi kaum rebahan. Rebahan boleh. Rebahan boleh. Tapi jangan kaum rebahan. Kalau rebahan ya udah rebahan mulu, nggak ngapa-ngapain. Karena kan tadi kan manusia fitratnya harus ada rebahan juga kan. Karena istirahatnya. Jadi ada asas keseimbangan. Tapi juga jangan rebahan terus. Kerja juga jangan terus-terusan. Ada asas keseimbangan lah gitu ya. Semua ada haknya, ada kewajiban yang harus kita penuhi. Jadi itu mungkin ya teman-teman di rumah bahasan kita mengenai tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan bisa kita ambil tadi hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita semua bisa dapatkan manfaat, ya bukan hanya sebagai perayaannya saja, tapi manfaat dari bulan-bulan dari tahun baru Islam ini justru membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin lebih menghargai waktu, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tidak menyia-nyiakannya. Itu pastinya. Oke. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan tetap semangat, tetap jaga prokes juga karena kita masih dalam perjuangan ini menuju herd immunity. Jangan lupa vaksin. Jangan takut divaksin karena vaksin itu nggak akan membunuh kita insya Allah. Udah berapa juta orang yang divaksin. Kalau memang itu berbahaya udah jutaan orang yang artinya meregang nyawa kan gitu nih kan tidak. Mari kita sama-sama sukseskan program ini untuk kemaslahatan kita semuanya. Demikian podcast hari ini. Islamku damai, Islamku indah, Islamku keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum.